Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita bersama. Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan ini senantiasa dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bisa salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita semua kelak akan memperoleh syafaatul uzma, pertolongan yang sangat besar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kemarin sempat libur 2 minggu, maaf karena barengan ada acara terus. Alhamdulillah malam ini kita bisa kembali lagi, semoga bisa berlanjut terus. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang masalah sholatul maktubah atau sholat-sholat yang wajib atau sholat-sholat yang fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fi daraini amin. Babu fadli sholatil maktubati, adapun bab tentang menerangkan tentang keutamaannya sholat-sholat al-maktubati yang diwajibkan. Jadi sholat itu ada sholatul maktubah, sholat yang wajib bagi kita dalam keseharian kita. Sehari semalam kita diwajibkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Ini nggak boleh tertinggalkan sama sekali. Ada lagi sholat sunnah. Ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang ngikuti kepada sholat-sholat fardu. Ada lagi sholat sunnah muakkad, sholat sunat yang mempunyai waktu-waktu tersendiri, kayak apa, sholat duha. Ini kerjaannya harus dilakukan waktu duha. Ada sholat tahajud, ini dikerjakannya ada waktu malam hari. Ada lagi sholat sunnah mutlaqah, sholat sunnah yang tidak mempunyai batasan waktu. Jadi boleh seandainya jenengan malam habis tahajud, wis mentok sudah, rakaat tahajudnya selesai, terus kemudian witirnya wis lengkap semuanya selesai, 11 rakaat seandainya witirnya sudah, mau sholat apa lagi lah, itu pakai sholat sunnah mutlak. Pokok usolli lillahi ta'ala, gitu aja sudah, sholat karena Allah, itu namanya sholat sunnah mutlaqah. Nah, kesempatan ini kita akan membahas tentang yang sholat maktubah, sholat yang fardu. Nah, apa kegunaan sholat-sholat sunnah tersebut? Sholat-sholat sunnah tersebut fungsinya untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat fardu yang kita lakukan. Mungkin ada kurang khusyuknya, mungkin kurang ininya. Nah, ini bisa ditempel, ditutup dengan sholat-sholat sunat gitu. Makanya ini ada orang kok sholat sunatnya rajin, sholat fardu ini enggak. Apa ada? Ya ada orang kepengin jaluk tok bagiannya dengan Allah ya. Bagian jaluk nek lagi jaluk semangatnya masya Allah seandainya kayak gitu. Nah terus gunanya apa sholat sunnahnya? Enggak ada yang mau ditempel, wadahnya enggak ada.
Nah, sholat fardu ini ibarat wadahnya. Jadi ketika lubang, maka bisa kita tutup lubang-lubang tersebut dengan sholat sunnah. Itu kegunaan sholat sunnah bagi sholat fardu. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata, sesungguhnya sholat, kanat itu ada apa, sholat, 'alal mu'minina, atas orang-orang mukmin, ada itu kitaban ay mafrudon, itu diwajibkan, mauqutan yang ditentukan waktunya, ay muqaddaron, tegasnya ditentukan apa waktunya sholat. Fala tu'akharu, maka tidak boleh diakhirkan apa sholat, anhu, dari waktunya. Jadi masalah dasar hukumnya sholat itu di mana? Ini ayat ini, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini dasar hukum dari Al-Quran yang mengatakan bahwasanya sholat itu wajib bagi setiap orang mukmin. Masalah nanti sholat kok ada 5 waktu, adanya bukan di Al-Quran, adanya di dalam hadis. Gitu. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang banyak, amanu yang beriman, siapa alladzina, latul hikum, jangan sampai melupakan, kum kepada kalian semua, apa, amwalukum, harta benda kalian semua, wala auladukum, dan juga bukan anak-anak kalian semua, melupakan apa, an zikrillahi, dari zikir, ingat kepada Allah. Apa maksudnya zikrillah? Ais sholawatil khomsi, tegasnya sholat 5 waktu. Waman, dan adapun barang siapa itu yaf'al, itu melakukan, siapa man, zalika, kepada itulah, lupa dengan sholat karena sibuk ngurusi dunia, sibuk karena ngurusi anak, faulaika, maka adapun itulah, mayyaf'al, hum ya ulaik, itu al khasiruna, itu orang-orang yang merugi. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai kesibukan-kesibukan duniawi kita, baik kesibukan karena pekerjaan kita, ini yang termasuk amwalukum, kesibukan karena kerja, kesibukan karena macam-macam sudah, wala auladukum, kesibukan karena ngopeni anak dan lain sebagainya. Jangan sampai gara-gara kita sibuk dengan harta, jangan sampai kita gara-gara sibuk karena anak, sampai kita bisa melupakan kepada sholat. Jangan sampai. Sebab apa? Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kalau ada orang sampai lalai kepada sholatnya karena dirinya sibuk dengan dunianya, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah adalah orang-orang yang rugi. Sebab nanti di akhirat dirinya bingung. Katakan rugi karena bingung dirinya, mau dapat apa nanti di akhirat. Salaweh di dunia ribet ngurusi dunia, masih nanti di akhirat nggak nemu apa-apa. Sebab sering saya sampaikan bahwasanya pertama kali yang nanti akan menjadi standar barometer daripada ibadah yang kita lakukan adalah sholat. Nek wis sholatnya rusak, wis sudah nggak ada harapan. Faiza fasadat jami'ul ibadah, maka ibadah-ibadah yang lain dinilai jelek sudah di hadapan Allah. Rajin sedekah tiap hari. Ya, pagi sore sedekah, malam sedekah, ki nggak pernah sholat, nggak ada gunanya sedekahnya. Ya, sebab menjadi patokan yang pertama kali adalah sholatnya. Makanya kalau sampai ada orang kok dirinya
ibadah yang lainnya kenceng tapi masalah sholatnya dirinya lalai, faulaika humul khasirun. Orang yang kayak demikian ini terkategorikan nanti orang yang rugi, nggak bisa memperoleh apa-apa dengan pekerjaan yang ia lakukan selama hidup di dunia. Di akhiratnya tidak ada balasannya. Wa akhraja, dan mengeluarkan siapa al-Hakimu Imam Hakim, Ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, berkata siapa Ibnu Umar, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu maftaradha Allahu ala ummati as-shalawatul khamsu wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-shalawatul khamsu wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-shalawatul khamsu faman kana dhayya'a syai'an minha yaqulullahu ta'ala wa tabaraka unduru hal tajiduna li 'abdi nafilatan min salatin yutimmuna biha al khamsah ma naqasa minal fariidati. Diriwayatkan oleh Imam Hakim sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, awalu maftaradha, adapun pertama kalinya perkara iftaradha yang mewajibkan Allahu siapa Allah Ta'ala ala ummati atas umatku itu as-shalawatul khamsu, itu sholat 5 waktu. Wa awalu ma yurfa'u, dan adapun pertama kalinya perkara yurfa'u yang diangkat, dilaporkan min a'malihim dari amal-amalnya ummati itu as-shalawatul khamsu, itu juga sholat 5 waktu. Wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim, dan adapun permulaannya perkara yus'aluna yang dipertanyakan siapa mereka min a'malihim dari amal-amalnya mereka itu as-shalawatul khamsu, sholat 5 waktu. Awas, faman, maka adapun barang siapa kana itu ada siapa man doya itu menyia-nyiakan siapa man syai'an kepada sedikit minha dari sholat, yaqulullahu, maka akan berfirman siapa Allah Ta'ala, unduru, melihatlah siapa kalian semua, hal tajiduna, apakah menjumpai siapa kalian semua para malaikat li abdi kepada hambaku nafilatan kepada ibadah sholat sunnah min sholatin dari sunat sing yutimuna yang dapat menyempurnakan apa nafilah biha dengan sholawatil khamsi ma kepada perkara nakoso yang kurang apa maminal faridoti dari sholat fardu. Rasulullah menyampaikan bahwasanya pertama kali yang diwajibkan oleh Allah untuk umatku yaitu ibadah sholat. Pertama kali diwajibkan. Jadi yang wajib bagi umatnya Rasulullah yang pertama kali adalah ibadah sholat. Ini pertama kali sudah. Makanya sampai ada sebuah riwayat kan gitu. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dalam kondisi sudah sakit parah, yang di akhir-akhir tersebut kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar imami. Akhirnya Abu Bakar ngimami. Setelah sahabat itu jamaah di Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi itu ngintip dari dalamnya, dalamnya Kanjeng Nabi Masjid Nabawi itu kumpul dekat sekali, sehingga beliau melihat dari balik pintunya sambil beliau hendak ikut berjamaah dengan Sayyidina Abu Bakar. Kanjeng Nabi itu senyum. Kanjeng Nabi merasa bangga melihat sahabat-sahabat Kanjeng Nabi sudah bisa mengerjakan sholat dipimpin dengan Sayyidina Abu Bakar. Saking pentingnya sebuah ibadah sholat. Makanya di sini disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya pertama kali yang diwajibkan kepada umatku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ibadah sholat. Wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim ya as-shalawatul khamsu. Pertama kali amal-amal yang akan dilaporkan dalam keseharian kita. Mulai malaikat ini giliran. Ada malaikat hafadhah yang bagian jaga waktu malam kita. Mulai dari maghrib tadi, ini barusan dicatat yang sholat maghrib, ya, dengan yang enggak sholat ada catatannya semuanya.
isaknya, subuhnya. Nanti setelah terbit matahari, malaikat yang satunya naik, yang satunya turun. Ini yang dicek pertama kali sholatnya ada alfanya apa enggak. Ini pertama kali yang dilihat. Awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-shalawatul khamsu. Wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim. Dan pertama kali yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita nanti di padang mahsyar, ketika di yaumul ba'ats, ketika di yaumul hisab, nanti yang pertama kali dipertanyakan kepada kita adalah salatnya. Salat yang akan ditanyakan pertama kalinya. Faman kana dhayya syai'an minha, barang siapa yang menyia-nyiakan, barangkali ada yang ketinggalan 1, 2 atau berapa salat yang ia kerjakan, maka kemudian malaikat masih diberi kesempatan apa kepada kita. Allah memberikan kesempatan, hei malaikat, unduru, melihatlah siapa kalian semua malaikat, hal tajiduna li abdina filatan min salatin yutimmu nabiha mana qasaminal faridah. Ini gunanya salat sunnah. Hei, nyoba, barangkali ini ada sholatnya ada yang ketinggalan 1, 2, mungkin dirinya punya sholat sunnah yang bisa dipakai untuk menutup kekurangan daripada sholat fardu yang sempat ia tinggalkan ketika hidup di dunia. Para jamaah rahimakumullah, itulah pentingnya ibadah sholat. Makanya sholat ini ibadah yang tidak pernah bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan. Pokok kalau orang itu pengen wis gede kayak kita, kok pengen nggak sholat, itu pilihannya cuma satu, jadi orang gila. Jadi orang itu kalau pengen bebas dari sholat, jadilah orang gila. Sebab selama kita adalah muslim, akil, balik, maka wajib. Seandainya sakit Ustadz, ya sakit, bagaimanapun bisa, yang penting masih ditanya masih bisa jawab, akalnya masih ada, wajib sholat. Bi'ayyi kaifiyatin, dengan cara sholat yang bagaimana? Nggak bisa berdiri, bisanya duduk ya duduk. Nggak bisa duduk, tidur miring. Nggak bisa tidur miring, sudah nggak bisa tidur terlentang. Nggak bisa cukup dengan isyarat. Sampai kita meninggal dunia, ini adalah ibadah sholat yang tidak pernah bisa kita wakilkan. Nggak ada alasan, wah saya nggak bisa untuk bersuci, gimana yo? Wes nggak usah sholat dulu, nanti kalau sembuh saya mau sholat. Lah sampean yakin apa kira-kira mau mati? Wong orang sakit itu pilihannya 2, nek nggak RT, nek nggak mari yo mati gitu loh. Lah nek mari alhamdulillah beres boleh bisa mun pas tepak kate mati tolos tak bejeng Bas. Saya nggak bisa jaga kesuciannya, wes darurat nggak apa-apa, sekalipun nggak suci, yang penting ngerjakan sholat. Barangkali nanti dikasih umur kesempatan yang lain, nanti bisa kita lakukan sholatnya tadi lihurmatil wakti, menghormat waktunya sholat. Nanti ketika kita sudah kondisi bisa bersuci, kita ganti dengan sholatnya tersebut yang kita lakukan ketika dalam kondisi demikian. Ini sholat, jadi nggak pernah boleh kita tinggalkan selama masih akal kita sempurna. Maka yang jelas kita tidak boleh meninggalkan ibadah sholat dalam kondisi apapun. Sibuk saja sibuknya, kurang sibuknya apa Rasulullah ketika beliau dengan para sahabat perang? Bolehkah meninggalkan sholat? Enggak. Loh gimana sholatnya? Ada yang namanya lisyiddatil khauf, boleh sholat sambil nata oring, Allahu Akbar, nata oring. Tapi kalau sudah kondisi kayak gitu nggak mungkin kan sujud, sebisanya sudah. Ini membuktikan bahwasanya ibadah sholat adalah satu-satunya ibadah yang menjadi pokok daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya sampai disampaikan as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa meninggalkan sholat faqad hadamaddin. Barang siapa kok
yang awal dulu, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin. Barang siapa yang mengerjakan sholat berarti dirinya sudah mengerjakan agamanya.